yang biasa menuju ke arah Novo dan juga ada BN yang belum tahu nih kayaknya antara ke Novo atau ke Milta mereka. Tapi dengan zona yang shifting ke arah kiri kita bakal melihat gameplay yang tentu sangat berbeda dibanding dengan game pertama. So dia kali ini Erangel match kita yang ketiga tampaknya VGM kedatangan tamu dari tim Yangon Galacticos kali ini dimana kita bakal lihat ada seorang Porsche bakal buru-buru masuk dalam rumah mencari tembak-tembakan yang ada. Dan tampaknya kita bakal kali ini ada Lord yang akan diserang oleh tim VGM. Waduh, mungkin VGM atau VGaming akan menyerang Lordnya kali ini hanya dengan menggunakan satu pistol saja tanpa adanya armor. Membuat Lord tidak bisa berkutik kemana-mana. Sudah diincar oleh dua player, Tom dan Porsche lebih percaya diri. Dengan adanya AKM di tangan seorang Tom mungkin akan memberikan pressure dari sebelah kiri. Namun dari Porsche kita masih belum lihat pergerakannya dari mana. Benar-benar terjepit dari dua sisi. Tapi ada Yangon Galacticos lainnya juga mungkin akan segera regroup dalam waktu sekejap. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari YG. Mereka terpisah cukup jauh dan tampaknya dari seorang Lord bakal menunggu kedatangan dari seorang Tom yang bakal maju ke depan juga kali ini dengan AKM yang sudah dipegang. Dengan bantuan satu member lain dari VGM mereka mulai menerobos pertahanan dari seorang Lord. Lord yang sudah memegang shotgun menembak, tidak mengenai target. Tapi kali ini menemukan seorang Tom menyisakan satu lawan lagi. Akankah bala bantuan datang untuk seorang Lord atau akankah Lord ditumbangkan kali ini oleh VGM? Karena Lord terpisah begitu jauh tapi Tamyo sudah datang kali ini dengan baginya menabrak ke arah rumah. 2 lawan 1 keadaan berbalik. Go! Lord melompat dari rumahnya dan langsung menumbangkan lawan-lawannya dengan sebuah shotgun kokang kali ini. Oh my god, Lordnya menyerang dari satu sisi doang dan one shot, one kill banget. Itu benar-benar luar biasa banget ketenangan dari seorang Lord. Ternyata membuahkan hasil yang maksimal. Dan mungkin overconfidence dari VGaming yang membuat diri mereka lengah. Dan bahkan di sisi lain ternyata Novo Repnoye menjadi saksi pertemuan antara BN dan juga NFT kali ini. Ini bakal jadi PR yang berat karena terlihat ya dari arah zona kan ke kiri. Yang berarti dari tim NFT, dari tim BN United punya jarak 2 km menuju ke arah zona. Ya, ini kayaknya do or die banget deh dari kedua tim ini. Kalau misalkan mereka mau pergi pun bisa banget ditembakin dari sisi belakang. Tapi kita akan lihat seperti apa decision making dari setiap tim. Karena sementara waktu semuanya saling sadar, saling menyadari, saling aware juga terhadap keberadaan masing-masing player. Dan kalau kita lihat setup dari NFT masih juga berjauhan, demikian dengan BN United. Namun dari Sunos, kalau kita lihat dari helmnya, armornya belum mumpuni banget, begitu minimalis. Lootingan yang dimiliki oleh seorang Sunos. Dan mereka juga nggak bisa bergerak secara leluasa karena udah di lock pastinya nih sama player-player NFT. Betul, yang gue suka adalah posisi dari seorang drone. Lihat dia ngambil mana, dia ngambil high groundnya melok ke arah tim BN United. Tapi sembari tadi fight sedikit lagi turun temponya, kita bakal pindah ke arah perwakilan Indonesia lainnya. Di mana dari tim RRQ tampaknya pada kali ini juga bisa mendapatkan looting-lootingan yang damai ya. Tanpa diganggu oleh tim-tim lain. Dan kalau tadi tim RRQ di Miramar itu tumbang bisa dibilang dalam sekejap. Menghadapi tim Onyx. Kali ini tentu mereka akan lebih berhati-hati lagi kan. Dari tim RRQ tadi bisa dibilang hampir menangin fightnya. Udah ngenokin 3, last moment 1 lawan 1. Tapi baik lagi, hampir tidak pernah lah cukup. Akhirnya one on one-nya kalah, akhir dari tim RRQ pulang langsung utuh 4. Sedangkan musuhnya kenok 3, semua bisa di revive. Nah sangat disayangkan belum sempat ada yang langsung di end begitu saja. Dan itu membuat RRQ tadi tidak membawa poin sama sekali. Sementara mungkin ini akan menjadi long fight sih antara NFT dan BN United. Mereka harus decide apakah mereka akan perang atau mereka bakal rotasi aja. Karena kalau misalkan terlalu lama di bagian ini, jalur rotasi mereka juga terlalu jauh, 2 km. Bahkan mungkin vehicle-nya itu begitu minim kalau misalkan memang mau rebutan vehicle. Onyx nih yang tadi sempat dibahas oleh Flo juga yang tadi berhasil untuk meratakan RRQ. Mereka dengan cepat sudah berhasil keluar juga dari bagian drop zone mereka. 5 menit pertama sudah ada rotasi yang dibangun. Bisa kelihatan nih permainan-permainan early rotation yang sudah mulai bermunculan. EVOS bahkan sudah mulai keluar dari Very Pierre-nya. Betul, kita bakal lihat dari tim EVOS sudah keluar dari area Very Pier. Langsung menuju ke arah checkpoint mereka. Tentu di area Very Pier menuju ke arah zona, nggak jauh kan di kiri juga. Di kiri. Mereka tinggal mungkin bergeser dan mengambil posisi-posisi yang sekiranya enak untuk next step mereka. Kita bakal bergeser kali ini ke arah kota banjir atau rumah banjir kali ini di mana 4 rivals tampak sudah terpantau. Mereka tampaknya kali ini juga split dari area Rozok, mengambil lootingan yang semaksimal mungkin dan sudah mengambil beberapa kendaraan yang akan digunakan untuk rotasi. Dan itu dia tim FaZe Clan yang chicken di Miramar tadi dengan
Bisa dibilang lemparan granat yang ciamik dari seorang Mr. Five. Ya, ini benar-benar nggak logis banget sih. IQ 5000 ya, berhasil dimainkan oleh Mr. Five dan lagi-lagi game sense menjadi aset yang berharga juga pastinya untuk masing-masing individu untuk bisa bermain di PMPLCA kali ini karena seperti tadi dia udah tinggal seorang diri saja. Kayak dia udah harus berpikir dengan otaknya sendiri. Teman-temannya kan cuma bisa ngeliatin ya, cuma bisa Betul. bantu, memberikan support juga dari in-game shot call-nya dan ternyata Mr. Five dengan pantulan Lotus bisa dapetin 2 gitu. Itu dia, itu benar-benar timing yang luar biasa dan mungkin terlihatnya simpel gitu ya, lempar bom semua juga bisa. Tapi Iya. dengan ketenangannya seorang Mr. Five, dengan pembacaan situasi yang tepat, 1 bom langsung numbangin 2 dan dengan kesabarannya loh untuk menunggu fightnya sampai benar-benar pecah, sampai benar-benar semua tuh lupa akan kehadiran seorang Mr. Five, baru dia mengeluarkan Benar. ibaratnya ya jurus utama dia. Jurus utamanya ya. Aduh, dan itu dia sebuah kejutan pastinya juga tadi untuk di map Miramar. Inilah yang gue suka dengan yang namanya turnamen-turnamen internasional. Selalu ada gameplay unik, gameplay berbeda dan kejutan. Surprise elemen pastinya selalu hadir di setiap matchnya. Bahkan kita bergeser nih ke arah tim Axis Red One dari Malaysia Singapura. Yang bisa dibilang ini adalah salah satu tim baru juga untuk di kancah PMPL Malaysia. Bahkan Boki, salah satu pemain veteran yang sudah memimpin rotasinya. RRQ di depan sana sudah mulai terspot. Akankah bakal langsung ditembak Boki? Oh no, sudah turun dari baginya menembak ke arah satu player asa di depan sana. Langsung saja pencar dengan Mort. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim RRQ rotasinya sama dengan tim Axis kali ini dan sekarang akan coba diusir oleh tim Axis. Tapi lihat dari Voldemort masih mengisi bagian rumahan, akan dicoba cabut, tampaknya yes. Dia bakal coba menghindari area ini dan tampaknya belum ketahuan untungnya. Tenang Voldemort, tenang. Yuk, Oke, bisa yuk. Kayaknya Simi belum lulus nih. Iya, itu loh tong-tongnya itu ternyata bisa mengganggu juga ya untuk pergerakan dari player-player lain. Dan sementara bergeser juga ke arah tim Eagle Esport. Ada Chopper yang sudah mulai membangun rotasinya juga iring-iringan dengan Blue Zone yang ada. Sementara di sebelah mereka juga tadi ada terpantau tim lain. Kali ini Chopper, kenapa ya? Itu salah siapa? Salah Chopper atau salah bangunannya? Bangunannya. Karena Ya. Chopper tidak pernah salah. Oke, siapa yang taruh bangunan di situ? Kemarin nggak ada gitu. Siapa yang ngebangun dah? Makanya, kemarin kayaknya belum ada deh. Iya kok tiba-tiba dia ngebangun katanya. Tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim-tim yang tadi sempat nge-lock. BN United juga tim NFT sudah selesai dengan lootingnya. Meskipun ini memiliki prinsip hidup gaya minimalis kali ini ya. Dengan tidak punya helm, tidak punya healing, tidak punya boosting. Ya tapi intinya mereka sudah keluar dari area SMB. Sedangkan NFT bakal bertemu dengan tim Infinity yang kayaknya tahu my nih God. 2 tim nge-lock di area SMB dikunci. Bagian jembatan dan mungkin kita bakal NFT sedikit bertempur dengan tim Infinity di awal-awal permainan kali ini. Iya, karena juga tadi Infinity kan turun di bagian mill base ya. Jadi secara langsung pasti mereka melihat juga dari bagian parachute-nya. Oh, ada tim lain yang mengambil Pulau Selatan. So ini saatnya untuk pembegalan. Dan White Cat kayaknya aman aja. Ya. Oke. Berarti nggak ketemu ya Infinity sama NFT-nya. Betul. Soalnya ada pergerakan mundur kayaknya. Ya, tapi Infinity nggak sepenuhnya dilepasin sih. Dia bakal Oke. bertemu juga. Tapi kita bakal kayaknya juga tampak dari EVOS yang tadi rotasi dengan cukup nyaman kali ini sudah mulai mengisi juga area-area di luar quarry. Sedangkan bandnya itu tadi ya, kalau kita pantau dia nggak punya healing, nggak punya boosting. Tapi ini dia yang gue takutin dari tadi. Ternyata. Swavel langsung terobos ke bagian bawah, tapi Infinity sudah siap dengan gerakan-gerakan seorang Swavel. Flippy dipantau juga kali ini dari seorang Gotuni sudah membuka tembakan juga, memberikan info kepada NFT bahwa ada orang di arah mercusuarnya. Oh my god, Flippy terkena damage peluru dari arah yang lain juga dan bahkan Mela sudah siap dengan kokangan granatnya. Dia tahu dia dapat informasi dari kawannya kalau misalkan ada satu player di belakang sana dan Ramones pun ter-take down. Dan dari Mela terus-menerus menghancurkan ban dari mobil Dacia yang mereka miliki. NFT kali ini rotasinya dipotong dan ditahan oleh Infinity. Betul, kita bakal dari Infinity tampaknya cukup niat untuk memotongi pergerakan dari NFT, Swavel. Dengan info bahwa orang sudah mengunci dia, tampaknya pengen coba kabur tapi dari baginya tampaknya kepleset. Tapi Swavel mengalahkan one-on-one situation dengan Nuzi dan sekarang keadaannya 4 lawan 3 tapi Swavel juga knocked out kali ini. NFT punya 3 player kali ini di mana Flippy sudah revive, sudah healing tapi lihat Blue Zone yang sudah mulai mengikis nyawa NFT membuat mereka kali ini dalam posisi yang tidak unggul menghadapi tim Infinity. Ya, ini backup fire dari Infinity benar-benar on point banget. Mereka masih bisa melakukan lock position dari arah-arah yang lain.
lain. Bahkan low health banget. NFT sudah mulai bergerak ditembakin di depan sana. Tapi Ramones lebih bermain barbar. Tapi ternyata lagi dan lagi Gatuni mendapatkan high ground advantage dari rumah percusuar. Memantau ke arah depan. Flippy, the last man standing yang masih aktif kali ini. Akan mungkin mencoba menerobos ke arah depan. Gatuni di depan sana bakal langsung ditembak. Itu saja mendapatkan satu. Nice banget. And langsung. Nah itu dia. Mantap sekali. Mendapatkan 2 elimination. Tapi drone Lari, sepertinya Flippy. masih survive. Flippy masih bisa take cover. Dan itu dia. Flippy masih selamat. Yes, tampaknya dari tim Infinity tidak sangka bahwa NFT dengan cukup berani memukul mundur tim Infinity ya. Sekarang Wow. kondisinya kali ini masih bisa dibilang ya imbang. Tapi imbangnya ini dalam keadaan yang tidak ideal untuk kedua tim. Di mana drone bisa kabur, oke. Flippy tugas untuk menahan Infinity. Dan Infinity bisa dibilang ya darinya harusnya untung sekarang jadi rugi banget. Kehilangan 2 player mereka, apalagi yang kehilangan itu juga seorang Nuzi, bintangnya mereka. Benar. Tapi ini nice movement banget menurut gue dari NFT. At least mereka bisa mengkikis balik player-player dari Infinity. Nyawa dibayar nyawa, kepala dibayar kepala. Tapi ternyata Logan juga nggak mau ngelepasin player NFT tersebut. Flippy yang mungkin berusaha untuk turun gunung aja mencari informasi apakah Logan sudah pergi atau belum. Berarti bisa kita lihat drone berhasil survive keluar dari blue zone-nya dan bakal mengamankan placement saja. Betul, kalau kita sekarang juga tampaknya zona kembali pindah ke arah Wadaw. kiri. Menuju pantai-pantai dari Erangel. Tapi sebelum kita menuju ke pantai untuk bersantai, tampaknya dari tim Secret sudah mulai fight juga dengan tim MSC. Di mana mereka berhasil memulangkan seorang TG13 kali ini. Dari seorang Kid sudah mulai untuk melihat ke arah depan, memastikan teman-teman bisa maju dengan selamat. Dan dengan info bahwa musuh masih ada nge-hold. Mereka tampaknya sudah mulai mempersiapkan untuk rotasi masuk ke arah circle yang tepat depan muka mereka. Tapi tim MSC tampaknya tidak menyadari bahwa mereka sudah dipantau oleh tim Secret dengan waktu yang cukup lama. Ya itu dia, MSC sekali ini bakal langsung bergeser sedikit mengubah positioning dari mobil-mobil mereka. Dan dari sisi yang lain, tim Secret mengamankan sebuah high ground juga, ada Matoy dan Jumper. Berarti mereka melakukan split 2-2 dan mungkin bakal langsung regroup begitu saja. Tembakan ke arah depan dari seorang Matoy menuju ke satu tim Face Clan di depan sana yang sudah mulai terspot juga. Dan RRQ ada di sekitaran mereka, sudah mendapatkan angle shot nampaknya ke arah tim Secret. Tapi ternyata kamera harus bergeser terlebih dahulu ke arah yang lain nih Flo. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari Axis bertemu dengan satu lawan di belakang mereka. Tentu mereka tidak mau sampai di backstep. Sisi belakang dari zona perlu dijaga dan tampaknya Onyx adalah musuh yang terpantau di minimap kita tadi. Onyx Sembai bakal coba nembak ke arah seorang Heinup yang langsung melempar 2 asap untuk menutupi vision dari lawannya. Tapi tampaknya kita bakal lihat dari seorang Sky Only bakal coba untuk nembakin ke arah Heinup. Lemparnya utility, belum menemukan targetnya. Heinup gak bisa kemana-mana karena terpisah juga dari 3 member lainnya. Yes, dan lemparan granat itu dia masih belum connect juga. Heinup masih bisa menghindari tembakan dari Sky Only. Tapi Heinup menggocek terus-menerus juga pergerakannya. Masih ada beberapa asap yang bisa dimanfaatkan juga. Sky Only masih bisa take cover. Dan itu dia tembakan terakhir dari Sky Only. Belum bisa, belum cukup menumbangkan Heinup. Dan terakhir masih belum connect juga karena adanya halangan. Tanah-tanah di depan sana masih belum bisa juga. Masih berada di bagian lower ground. Heinup bermain dengan sabar, dengan santai. Belum mau healing dulu dan masih belum bisa. Dan akhirnya Sembai dari sisi yang lain mendapatkan seorang Heinup. Gue jadi Heinup ya, cuma satu kata yang bisa gue teriak. Tolong, tolong. Dari belakang tembak, dari kanan tembak, gerak nggak bisa, smoke abis. Itu benar-benar dari tim Axis ya, kayaknya udah nggak bisa juga selamatin dia. Karena bahkan dari Voki pun kenok di tengah-tengah lapangan ketika pengen rotasi bertemu dengan tim yang Galacticos. Dan sekarang dari Axis ya, tinggal menyisakan 2 player yang masih aktif. Voki kemungkinan kecil lah bisa diselamatkan. Dan dengan zona yang sudah mulai OTW zona 4, zona perang, tentu dari Axis pengen coba untuk memaksimalkan posisi mereka. Dari Voki pelan-pelan merangkak, tapi gue nggak tahu nih bisa selamat atau enggak melewati padang rumput yang bisa dibilang cukup terbuka dari angle-nya tim YG. Ya agak sulit sih sebenarnya, tapi mungkin dari salah satu playernya bakal nekat aja untuk langsung nyamperin. Misi penyelamatan masih berusaha dilakukan. Itu dia sulitnya menyelamatkan kawan di bagian terbuka. Sementara kamera bergeser dulu, Infinity Melee tertangkap oleh seorang player dari BN. Silence benar-benar membuat Infinity bungkam dan Logan yang menjadi the last man standing masih tertahan oleh zona dan bermain di bagian open field. Gue nggak tahu ada berapa banyak healing kit yang dimiliki oleh Logan nih. Betul, dan ini zona menuju ke arah open field yang berarti kita bakal lihat cukup banyak tim yang akan terkikis menuju zona kita yang kelima. Tapi sembari kita menunggu zona bergerak, tampak kita bakal lihat dari seorang Logan juga sudah mulai harus maju ke depan. Untuk Logan ya, dia kayak tinggal sendiri, healing juga nggak terlalu banyak.
kondisinya udah tidak terlalu baik, tapi Flippy tampaknya terpaksa harus knock out di luar area play zone. Ya, karena tadi juga healing kit dari Flippy begitu minimalis. Hanya ada bandage-bandage saja tersisa. Dan Axis kali ini hanya menyisakan kacang susu saja. Seorang diri saja di bagian sebuah rumah, the last man standing. Dan juga ada Onyx di sisi yang lain, dan ini harusnya agak sulit sih untuk kacang susu menahan sebuah compound seorangan diri saja. Tim Secret pun pelan-pelan membangun rotasi, mungkin berkiring-kiringan. Oh no, Mr. Five lagi-lagi meng-spot di depan sana. Ada seorang Matoy yang berhasil untuk melakukan proning dan jumper terspot kembali. Sedikit timing, Mr. Five lagi melakukan reload. Masih bisa, belum bisa jumper. Tertangkap. Akhirnya dari tim Secret rontok satu persatu. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Secret kali ini harus tertumbangkan oleh tim FaZe. FaZe terus dilempari bom oleh tim TS, tapi lihat tampaknya kiri kanan depan belakang semua tim sudah mulai berperang, sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Dari Kid dilempari bom, ada pelemparan bom balasan yang tampaknya belum mengenai targetnya. Korpai di sisi belakang coba untuk menjaga sisi jauh dari tim FaZe Clan menghadapi tim TS. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus bergegas menuju ke next zone. Gila, connect granat dari seorang Kid menuju ke arah Mr. Five, dan kali ini Vintores akan berusaha melemparkan granat-granat balasan ke arah rumah milik tim Secret. Granat kedua, granat ketiga, lempar terus ke arah depan, tapi Kid masih butuh healing, berhasil untuk melakukan healing, namun Vintores pun dengan Tony K kali ini Takatiki dari FaZe Clan benar-benar connect lagi granat menuju ke iShot. Betul, kita bakal lihat dari seorang Tony K terus pre-fire ke arah rumah dari seorang Kid, tapi Kid dimajuin juga oleh Vintores, dipulangkan ke arah lobby secara utuh. Vintores dan kawan-kawan berhasil mengantongi 3 poin eliminasi. Yes, bener banget. Gila, penjagaan rumah dari FaZe Clan ini benar-benar apik banget. Dan sementara kalau kita lihat juga Vampire yang sedari tadi mendengarkan suara perang, suara berisik, mereka tidak peduli. Mereka bakal cuek aja untuk langsung fokus masuk ke dalam zonanya. Mengingat ini adalah zona keempat. Fase kelima itu adalah zona yang tidak ingin ditahan pastinya. Betul, kita bakal lihat dari tim RRQ tampaknya juga sudah mulai terpantau, tapi depan mereka ada tim YG. RRQ tampaknya nggak tahu bahwa YG ada dalam area rumah. Voldemort tampaknya terus mendekat, ditembaki. Voldemort dalam kondisi yang cukup low dan akan menabrak ke arah tim Axis yang kali ini sudah mengontrol area rumah. Tapi Voldemort dan kawan-kawan masuk ke area pertempuran, langsung tumbangkan 2 player mereka. Voldemort yang posisi yang nggak bisa diselamatkan karena terlalu dekat dengan area Onyx kali ini. Oh, Mort tertangkap juga oleh kacang susu, tapi masih ada NRPK dan juga Asa yang menjaga areanya. Tapi lihat dari Onyx mengambil keuntungan terbesar dengan terus menembak ke arah lawan-lawannya. Ya, dan lagi-lagi Lord menyerang seorang player dari Onyx dari sisi yang lain. Tim YG benar-benar menjadi third party juga kali ini. Mungkin fourth party, tapi kacang susu diratakan oleh seorang Asa. Well played banget. Dan RRQ berhasil mengamankan bibir zonanya dengan jumlah 3 player yang mungkin Voldemort masih bisa diselamatkan. Betul, tapi Voldemort benar-benar dalam posisi yang sangat sulit untuk bergerak. Kali ini terus dikunci oleh seorang Skylin dan mungkin di bait kali ini ya. Dalam upaya dari Marky mungkin nyelamatin Voldemort, kalau sampai ke knock bakal di rush oleh tim Onyx. Tapi zona kembali mental kali ini menuju ke arah open field dan tim-tim yang ada di kanan cukup banyak menumpuk kali ini. Gede dong. Masih bisa, enak banget itu. Luas banget area dari Gede. Apakah nanti Gede bisa mendapatkan late game-nya? Kita akan lihat nanti. Sementara RRQ yang sudah dikunci terus-menerus pergerakannya, Voldemort masih berusaha merangkak menuju kawan-kawannya di belakang sana, minta pertolongan. Masih ada 20 detik yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk bisa merevive. Namun di sisi lain FaZe Clan pun rontok satu persatu dan rata. FaZe Clan dipulangkan oleh Vampire. Betul, tampaknya cukup banyak tim yang mulai berjatuhan kali ini. Waktu untuk rotasi pun tinggal menyisakan Splurtik dan YG dengan posisi yang begitu aman, tampaknya langsung meninggalkan area pertempuran yang tadi sempat cukup banyak tim tumbang. Sebenarnya kita bakal lihatkan ini juga dari antara tim 4 Rivals. Mereka bakal bertemu dengan tim VPE yang sudah mengisi area lower ground tepat depan mereka. Tapi dari tim-tim sekitar area mereka belum menembak nih ke area VPE, padahal cukup terbuka harusnya. Yes, dan bahkan fight ini terjadi di luar play zone-nya. Benar-benar do or die situation, dan Apple pun tertangkap oleh granat dari seorang Swap. Ini akan menjadi indikator untuk Vampire melakukan rush. Dan ini dia saatnya Stone terus-menerus memberikan utilities ke arah depan, ditimpuk terus-menerus, membuat 4 Rivals nggak bisa kemana-mana, dan Ready Ravenclaw pun akan dengan nekat mengambil bagian lower ground-nya, menembak ke arah depan juga, dan ternyata 4 Rivals diusir mundur, dipukul mundur begitu saja oleh Vampire. Betul, tapi kita bakal lihat cukup banyak tim yang sudah mulai bergerak di area zona kali ini, cukup banyak player yang mulai berjatuhan juga. Kita bakal lihat tampaknya Onyx dan juga tim EVOS bakal bertempur tepat di ujung zonanya, di mana ada juga tim YG yang sudah masuk ke area zona, mengambil tempat tepat di ujung dari bibir zonanya. Yes, let's go teman-teman. Indo Pride, karena masih ada tim Indonesia yang survive, masih ada RRQ, Genesis Dogma, dan juga EVOS.
Sementara kalau kita lihat juga dari Onyx yang masih bertahan kali ini, dia sedikit kesusahan juga kalau misalkan mau melakukan rush, dia harus aware juga dengan sisi kiri dan kanan, dan bahkan RRQ will join the fight juga, begitu menumpuk di belakang sana, dan Vampire bakal menghadapi V-Gaming juga. Trading knock terjadi di belakang sana, tapi masih ada Chua yang bakal melakukan close combat juga, tembakan bertubi-tubi dari Swipe, dan itu dia rata sudah, V-Gaming dipulangkan oleh Vampire. Yes, tampaknya bakal 10 tim tersisa, 32 yang masih alive, player demi player mulai berjatuhan juga masuk ke zona yang begitu open kali ini, dan tampaknya RRQ push terhadap tim Onyx yang mana asal Last Person ini bakal coba berhadapan dengan seorang Jeffs, di mana dari tim EVOS menerobos sisi depan dari tim Onyx kali ini mencoba untuk masuk ke arah zonanya. Asa melawan Jeffs one on one situation, dapat Asa menumbangkannya, tampaknya knock, tapi juga di end kali ini 1-for-1 trade, tapi RRQ pulang di posisi ke-9. Yes, nice try RRQ, it's okay. Sementara Senpai the last man standing masih survive juga di belakang sana, tapi zonanya, gila DPS itu sakit banget, dan Senpai harus melewati rawa-rawa ini langsung maju ke depan sana, dan hati-hati ada macan putih di belakang sana yang sudah menunggu, ada Redface dan juga Lizard yang masih melakukan setup juga. Senpai nampaknya nggak mau terlalu gegabah juga, mengingat dia sudah menjadi lone survivor kali ini, tapi granat Wah, hampir menumbangkannya kali ini. Kita bakal lihat dari tim EVOS masih coba untuk masuk ke arah zona juga. Mereka masuk untuk zona kelima, tapi zona keenam kembali mental ke arah open field. Di mana dari tim EVOS dengan 2 player yang tersisa akan cukup kesulitan nih masuk ke arah zona. Mungkin dari EVOS bakal coba bermain agak lebih lama ya, menggunakan timing blue zone untuk masuk, dan coba berharap juga tim-tim lain keburu perang dan melupakan ada tim EVOS yang bakal merobos zonanya. Cuma 2 tim yang masuk ke arah zona, ada GD dan juga ada tim 2E. Let's go teman-teman, Indo Pride, karena kesempatan kita untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner sungguh besar di match kali ini. Para Jin begitu low di belakang sana, tapi ada Namchi menembak ke arah satu player BN United yang langsung di end, dan ternyata Para Jin belum sempat melakukan healing terlebih dahulu, dan BN United karena melakukan pergerakan agresif langsung rata dipulangkan begitu saja. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari seorang Senpai keluar dari pertahanannya, menumbangkan seorang Lizard, tapi ditumbangkan juga oleh tim EVOS. Redface menyadari bahwa ini waktunya udah nggak terlalu banyak lagi, bakal cuma untuk revive, bakal cuma untuk revive kali ini, tapi tampaknya timingnya nggak dapat dan mungkin akan ditinggalkan dan coba untuk menyelamatkan dirinya kali ini. 6 tim tersisa, 17 yang masih live, 16 bahkan yang masih live, dan GD masih utuh dengan keempat player mereka dengan posisi yang menurutku terbaik sih. Ya benar banget, karena zonanya berpihak untuk mereka juga, dan Yangon Galacticos, terlalu percaya diri bergerak dengan vehicle-nya menerobos ke arah depan dan membuat diri mereka terkikis satu persatu. Namun di sisi lain kalau kita lihat tersisa 5 tim saja, masih ada EVOS, masih ada Genesis Dogma untuk Indonesia. Lihatlah Redface, seorang pejuang The Last Man Standing berhasil untuk meratakan pemburu. Yes, dari EVOS kali ini masih bertahan juga masuk ke top 4 dari seorang Redface sendiri mengantongi 3 poin kill. Kita bakal kali ini dengan masuk ke top 4 yang berarti EVOS sudah mengantongi paling nggak 11 poin kali ini. 12 bahkan. Double digit lah ya at least ya. Ini ada angin segar nih, gue udah menghirup aroma nikmat untuk tim Indonesia. Let's go, kolom komentarnya diramaikan lagi, hashtag IndoPride-nya teman-teman semua. Fight masih berlanjut, tapi kali ini temponya sedikit diperlambat juga. Bahkan kalau kita lihat setup dari Genesis Dogma, bener-bener apik banget, dia ngelebarin sayapnya di belakang sana. Dan dari seorang Debot pun langsung bergerak lebih dalam lagi. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim GD sudah menyebar dan menguasai mayoritas dari area circle. Tapi tampaknya dari EVOS Redface tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi nice try banget dari tim EVOS, nice try banget. Karena berhasil masuk ke top 4 dan juga dapetin 4 poin eliminasi. GD dengan player paling lengkap di circle kali ini akan berhadapan dengan tim VP, akan berhadapan dengan tim Eagle Esport. Dan dengan penyebaran mereka lakukan, menurut gue ini bagus banget sih pergerakan dari tim GD. Yes, karena kita lihat kali ini Eagle yang bakal mungkin fight terlebih dahulu dengan Vampire, memantau Deadcon yang tadi sudah menembaki ke arah salah satu player Eagle. Dan ternyata Debot langsung menerobos ke arah depan, memperlebar lagi zone control dari mereka. Tembakan bertubi-tubi, lemparan granat dari seorang Debot, Lotus ke arah depan, Deadcon masih bisa menghindar. Dan ternyata Deadcon sedikit terpancing, oh no, Para Jin ternyata granatnya yang connect dengan seorang Debot. Betul, kita bakal dari Para Jin tampaknya tidak tertumbangkan, tapi sembari Debot knockout, tampaknya VPE pengen mengambil keuntungan juga dengan langsung mengambil check tepat depan tim Eagle Esport. Sini dari tim Eagle Esport dapetin zona dan GD harus sedikit lebih jauh, tapi dari GD tampaknya mendapatkan korban juga. Star menumbangkan seorang Fluket dan Schweb pun ditertumbangkan kali ini. GD masuk di 3
player dan masih ada Daybot yang dalam posisi knockout dan mungkin bisa diselamatkan kalau mereka nge-push ke arah low ground-nya. Ya, tapi itu adalah pilihan yang mungkin dengan resiko tinggi. Kita lihat apakah bisa Daybot diselamatkan karena Daybot pelan-pelan masih merangkak. Lihat Nichil. Nichil di belakang sana di bagian atap sudah mulai bergerak juga memainkan high ground advantage dan Namshin sudah mulai memantau juga ke arah depan. Stone pun demikian bergerak perlahan tapi Satar harusnya aware. Tembakan ke arah depan terus-menerus Stone. Begitu low darahnya mau gak mau harus bergerak dan grenade dari Satar berhasil mendapatkan seorang Stone. Yes, sudah bakal ada Satar kali ini tampaknya bintang menumbangi batu tadi. Itu bakal pergerakan dari seorang Boom juga mulai menyelamatkan seorang Daybot yang akan membuat tim GD lengkap. Tapi tampaknya tidak. Boom pun bakal knock membuat keadaannya kali ini 3 lawan 3. Star harus nge-revive. 3 on 3 situation. Mampukah seorang Satar merevive seorang Boom karena pergerakan dari Nichil sudah mulai di spot. Ditembakin bertubi-tubi. Masih ada vehicle yang bisa dijadikan warningan. Oh no, granatnya connect. Dan ini dia the last dance-nya Nichil. The last man standing yang masih bisa bertahan. Menembak ke arah depan dengan UMP-nya. Namun double pick dari Eagle. Memusnahkan tim GD dan winner chicken dinner untuk Eagle Esports. Yes, congratulations untuk tim Eagle Esports dan nice try untuk GD dan juga EVOS berhasil mendapatkan poin yang cukup maksimal di game kali ini. EVOS dengan double digit dan juga dari GD dengan 14 total poin yang dikantongi kali ini. Dan kita lihat dari perwakilan lainnya juga dari tim RRQ berhasil naik ke nomor 9 dan Asa mengantongi total 3 eliminasi dari tim RRQ kali ini. Dimana Infinity pun tadi cukup kesulitan menghadapi tim NFT dan tim-tim lain juga cukup banyak yang bonyok ketika zona mental ke arah open field. Ya benar. Tapi ini harusnya udah ada angin-angin segar ya, angin-angin positif juga bahwa melihat tim Indonesia yang udah mulai bisa membaca situasi, strategi yang mereka mainkan juga sekarang udah mulai semakin rapi. Bisa dilihat dengan mulai banyaknya tim Indonesia yang survive terus-menerus ke arah late game-nya. Namun memang begitu banyak fight yang terjadi, begitu banyak tim juga yang berusaha untuk mendapatkan WWCD. Anyway, nice try dan GG tim Indonesia. Yes, GG banget tim-tim dari Indonesia. Benar-benar luar biasa di game kali ini. Meskipun dari perwakilan Indonesia, memang dari GD dan juga dari EVOS yang masuk ke dalam bisa mungkin dibilang top 5 ya. Top 5, tapi memang dari tim dari perwakilan lainnya seperti NFT, seperti RRQ. Di sini kan cukup sulit PR mereka menerobos zona-zona yang begitu galak mental ke arah open field. Membuat dari tim NFT juga harus fight dengan tim Infinity. Dari tim RRQ juga harus menerobos pertahanannya. Cukup banyak tim sekaligus. Dan dari GD, sebenarnya mereka cukup enak sih. Mereka kan turun di area Primors, tinggal maju dikit dan mereka maksimalkan kesempatan mereka. Dia bisa ada opportunity jadi dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan itu dia tadi match Erangel ya, yang bisa dibilang udah repetitive maps ya, jadi mereka juga udah bisa mencari lah istilahnya celah-celah seperti apa yang bisa dimainkan juga untuk di